Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. InsyaAllah kita akan meneruskan kembali pembahasan di dalam kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah. Dan insya Allah pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi berkata, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Jadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluk-makhluknya. Lam yattali fi dzalika malakun muqarrabun. Bahkan para malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah saja tidak tahu dan tidak mengerti rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nabiyyun mursal, begitu juga para nabi yang diutus pun tidak mengerti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengerti takdir yang ditulis oleh Allah untuk para makhluknya ini. Wa ta'ammuq wan nadhar fi dzalika dzari'atul khadlan. Sedangkan ketika kita terlalu dalam untuk membahasnya, kita akan masuk di dalam jurang yang sangat hina. Wa fal hadar kulal hadar min dzalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Karena kita bisa saja karena banyak memikirkan hal itu terjerumus pada waswas, keraguan-raguan, dan juga masuk di dalam pemikiran yang tidak benar. Maka kewajiban kita hanyalah mengimani bahwa alam semesta ini, makhluk yang diciptakan oleh Allah ini telah tertulis takdirnya. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan juga bumi. Nah, tugas kita apa? Tugas kita hanya berusaha. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap seseorang akan dimudahkan jalannya untuk meniti takdir yang telah diciptakan untuknya. Artinya ketika kita ditakdirkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mempermudah jalan kita meniti jalan surga. Sebaliknya ketika ada seseorang yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka, maka dia akan dimudahkan meniti jalan amal-amaliyah ahli neraka. Maka ini berbeda dengan pendapat Qadariyah dan juga Mu'tazilah yang mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya pengen semua manusia itu beriman, tapi mereka lah yang memilih dirinya untuk kafir. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat bertentangan. Mereka menganggap bahwa keinginan manusia lebih kuat daripada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak ingin sebenarnya mengatakan bahwa Allah menginginkan manusia untuk berbuat buruk. Dia tidak mau bilang seperti itu. Artinya tidak ada takdir buruk dari Allah. Karena kenapa? Karena kalau ada takdir buruk dari Allah, bagaimana mungkin manusia disiksa atas sesuatu yang bukan kehendaknya? Tetapi gara-gara lari dari hal ini, mereka malah terjerumus pada jurang yang lebih dalam, yaitu menganggap keterbatasan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, keterbatasan dari sifat kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh gara-gara kita mau membela diri kita sampai harus mengurangi qudratullah, kekuasaan Allah, mengurangi ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan syaitan?
Kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa tidak Allah ciptakan surga semuanya? Kenapa Allah tidak menciptakan malaikat semuanya? Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya tentang apa yang sudah Allah lakukan, tapi kitalah yang akan ditanya Allah atas apa yang kita lakukan. Tidak sopan, tidak punya akhlak, tidak punya etika ketika kita mempertanyakan dari takdir atau juga sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempunyai hak prerogatif penuh atas makhluknya. Sedangkan kita sebagai makhluklah yang harus dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama mencoba untuk menggali hikmah dari penciptaan iblis, penciptaan syaitan, bahwa ada tujuan yang lebih besar daripada penciptaan iblis dan juga syaitan. Memang benar, karena iblis dan juga syaitan manusia masuk ke dalam neraka. Tapi gara-gara iblis dan juga syaitan juga, sifat maghfirah Allah, sifat ampunan Allah itu berguna. Ketika tidak ada orang yang bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada sifat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya taubat, adanya ujian, adanya istighfar, itu semua ada gara-gara makhluk yang bernama jin, makhluk bernama syaitan dan juga iblis itu. Sedangkan tujuan-tujuan dari penciptaan hal-hal yang buruk sebenarnya bukan keburukan itu, tapi agar kita bisa sangat mensyukuri. Andaikan semua orang masuk surga, tidak ada orang yang masuk neraka, maka apa yang menjadikan kita bersyukur atas kita masuk ke dalam surga? Jadi adanya ciptaan-ciptaan Allah yang kelihatannya tidak baik, itu sebenarnya ada tujuan besar di balik itu semua, yaitu hikmah, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.